Satu korban longsor di Kabupaten Jeneponto ditemukan. Poros Bantaeng Makassar rusak parah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore saudara. Jumpa lagi bersama saya Archie Puja dalam Sulawesi Selatan hari ini, edisi Senin 15 Juni 2020. Beragam informasi terkini dan terpercaya akan kami hadirkan selama 1 jam ke depan. Dan berikut kita awali Sulawesi Selatan hari ini dalam segmen berita utama. Tanah longsor yang terjadi di Kabupaten Jeneponto, Sulawesi Selatan menyebabkan 4 orang warga tertimbun. 1 orang diantaranya berhasil ditemukan dalam keadaan meninggal dunia. Beginilah situasi tanah longsor yang terjadi di Dusun Bontoloe, Desa Rumbia, Kecamatan Rumbia, Kabupaten Jeneponto, yang longsor diduga terjadi akibat derasnya hujan yang terjadi sejak Jumat hingga Sabtu pagi. Dikabarkan 4 warga diduga hilang akibat tertimbun tanah longsor. Dari hasil pencarian tim potensi SAR bersama warga setempat, berhasil ditemukan 1 korban dalam keadaan meninggal dunia. Ratusan warga yang berada di lokasi pun berkumpul ingin menyaksikan korban yang ditemukan. Korban pun langsung dievakuasi dan dibawa ke rumah sakit terdekat untuk dilakukan pendataan ciri korban. Arman, selaku koordinator Basarnas, mengatakan dari laporan warga ada 4 korban yang diduga tertimbun tanah longsor dan dikabarkan 1 korban telah ditemukan. 1 tim Basarnas akan tetap berposko di lokasi longsor Rumbia hingga besok harinya akan dilanjutkan pencarian terhadap 3 orang korban lainnya. Jadi sementara di Kabupaten Jeneponto operasi SAR dihentikan dulu sementara. Besok dilanjutkan lagi untuk pencarian yang 3 orang ini yang tertimbun longsor. Untuk tim Jeneponto sendiri itu mereka berposko di posko BPBD Jeneponto. Untuk tim di rekan-rekan Bantaeng berposko di pos Basarnas Bantaeng sendiri. Arman menambahkan berharap pencarian selanjutnya cuaca dapat bersahabat agar pencarian dapat berjalan aman dan lancar. Firman, kontributor TVRI Sulsel, melaporkan. Dusun Bontoloe, Desa Rumbia, Kecamatan Rumbia merupakan lokasi terparah korban banjir yang terjadi di Kabupaten Jeneponto. Kegiatan pencarian korban tertimbun longsor hingga saat ini masih berlangsung. Banjir yang terjadi di Kabupaten Jeneponto, terutama di Desa Rumbia, tidak menimbulkan genangan air. Namun akibat derasnya air yang mengalir tak hanya mengakibatkan rumah yang hanyut disapu aliran air, namun juga terjadi longsor di Dusun Bontoloe, Kecamatan Rumbia. Saat lokasi yang sempat terputus sudah dapat diakses, aparat pemerintah dibantu warga langsung melakukan pencarian di lokasi longsoran. Kepala Desa Rumbia yang berkoordinasi dengan petugas Lapang KB bersama masyarakat melakukan pencarian seperti di salah satu lokasi longsoran. Karena menurut pangkalan data KB di lokasi ini terdapat sejumlah rumah. Diperkirakan saat kejadian atau saat tertimbun longsor ada penghuni yang belum sempat keluar. Menurut petugas Lapang KB, Sabrina, sulitnya pencarian korban tanah longsor mengingat lokasi hampir rata dengan tanah karena banyaknya material longsoran. Pasca banjir bandang yang melanda wilayah Kabupaten Bantaeng, Sulawesi Selatan sejak sore hingga Jumat malam kemarin, mengakibatkan jalan ambruk dan jembatan terputus di jalan lingkar pesisir pantai Kelurahan Bontosunggu, Kecamatan Bisapu. Setelah diguyur hujan lebat beberapa waktu lalu, beberapa fasilitas di Kabupaten Bantaeng mengalami kerusakan, diantaranya fasilitas jalan ambruk dan 1 jembatan terputus setelah diterjang banjir bandang. Selain itu, ratusan rumah warga dan pertokoan direndam banjir bercampur lumpur. Jembatan yang terputus merupakan jalan lingkar di bagian pesisir pantai yang mengakibatkan transportasi terputus. Jembatan tersebut hanya terlihat besi sekitar 5 meter dari permukaan sungai. Hingga saat ini kondisi jembatan belum mendapat perhatian langsung dari pemerintah karena pemerintah Bantaeng berfokus melakukan evakuasi korban bencana yang terdampak banjir.
Meskipun dilaporkan tidak ada korban jiwa, namun ambruknya jembatan ini berdampak pada kerugian sosial dan material yang diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah. Dari Kabupaten Bantaeng, Mustari Pardi, TVRI Sulsel melaporkan. Sementara itu dampak banjir bandang yang melanda wilayah Kabupaten Bantaeng, Sulawesi Selatan mengakibatkan jalan poros Bantaeng Makassar rusak parah. Pasca diterjang banjir, petugas masih terus melakukan pembenahan dan pembersihan. Hasil pantauan di lokasi terlihat petugas tengah sibuk melakukan perbaikan jalan, di mana pihak petugas tampak menurunkan alat berat untuk mengangkat patahan aspal dan menyusunnya kembali. Akibat perbaikan jalan tersebut mengakibatkan arus lalu lintas macet hingga beberapa jam. Tidak hanya kerusakan jalan, terdapat juga sejumlah pedagang kaki lima di sekitar jalan tersebut roboh disapu banjir bercampur lumpur. Warga pun sibuk membersihkan sisa lumpur yang masuk ke dalam rumahnya masing-masing, termasuk mencari benda miliknya yang terbawa arus. Dari Kabupaten Bulukumba, Mustari Pardi, TVRI Sulsel melaporkan. Banjir bandang yang melanda Kabupaten Bantaeng mengakibatkan puluhan pemilik kios pakaian di Pasar Baru Kelurahan Bontosunggu, Kecamatan Bisapu, Kabupaten Bantaeng merugi. Selain merusak sejumlah rumah dan fasilitas umum, hujan deras yang mengguyur Kabupaten Bantaeng juga mengakibatkan Pasar Baru Bantaeng direndam banjir bercampur lumpur setinggi 1 meter. Pasca banjir, terlihat puluhan pedagang yang terdampak banjir sibuk melakukan pembersihan sisa lumpur yang mengotori lantai kios dan pakaian. Salah satu penjual pakaian yang terdampak banjir di Pasar Baru mengaku merugi besar lantaran barang dagangan berupa pakaian kotor setelah direndam banjir bercampur lumpur hingga mengalami kerugian puluhan juta rupiah. Karena itu, para pedagang berharap pemerintah mengambil langkah dengan melakukan pembersihan lumpur di Pasar Baru dengan cara penyemprotan. Rugi besar Pak, karena ini harus pemerintah harus turun tangan ini. Kita minta sebenarnya Pak datang menyiram tuh. Karena banyak lumpur. Iya, jangan istilahnya rumah yang terbakar cepat diperhatikan sama ini juga membutuhkan air. Lagi itu air panas, air ledeng itu jangan ditutup. Tidak hanya itu, pedagang juga berharap bantuan dari pemerintah Bantaeng bagi masyarakat yang terdampak banjir, khususnya para pedagang pakaian yang saat ini mengalami kerugian puluhan juta rupiah akibat bencana tersebut. Dari Kabupaten Bantaeng, Mustari Pardi, TVRI Sulsel melaporkan. Pasca banjir bandang yang melanda wilayah Kabupaten Bantaeng, warga mulai melakukan pembersihan lumpur termasuk sejumlah lapak pedagang dan pertokoan. Beginilah kondisi pasca banjir yang melanda wilayah Kabupaten Bantaeng, di mana warga yang terdampak banjir yang ada di Kecamatan Bisapu dan Kecamatan Bantaeng tampak sibuk melakukan pembersihan sisa lumpur yang merendam rumahnya. Bahkan terlihat sebuah rumah panggung dan beberapa lapak pedagang terbawa banjir hingga di badan jalan. Selain itu, sejumlah pertokoan yang ada di sekitar pasar tersebut terus dilakukan pembersihan dari lumpur. Mariati, salah seorang warga yang terdampak banjir Kelurahan Bontosunggu, Kecamatan Bisapu, mengharapkan bantuan dari pihak pemerintah berupa sembako karena bahan pokok yang ada di dalam rumah habis terendam air setinggi 1 meter. Sama siapa kita tinggal di sini, Bu? Sama 3 keluarga anakku. 3 keluarga itu 3 kakak di sini. Oh, 3 kakak. Dari sementara ini mengungsi atau bagaimana tinggal sini? Mengungsi ke masjid tadi malam. Oh. Jadi yang paling kita butuhkan apa sekarang? Bahan pokok. Hingga saat ini pemerintah Kabupaten Bantaeng masih terus melakukan pendataan jumlah kerusakan dan kerugian yang dialami korban yang terdampak banjir. Dari Kabupaten Bantaeng, Mustari Pardi, TVRI Sulsel melaporkan. Ya, saudara, untuk mengetahui informasi terkini terkait banjir bandang yang melanda Kabupaten Bantaeng, saat ini kami telah terhubung dengan rekan kami, kontributor TVRI Sulsel, Mustari Pardi. Halo, Mustari Pardi. Halo. Baik, Mustari Pardi, bagaimana situasi terkini di Kabupaten Bantaeng saat ini?
Iya, iya. Pasca banjir bandang yang melanda di Kabupaten Bantaeng, Sulawesi Selatan sejak Jumat 12 Juni 2020 beberapa hari yang lalu, akibatnya sungai di wilayah tersebut meluap. Berdasarkan data yang dihimpun, sebanyak 7 kelurahan yang berada di 2 kecamatan, yakni Kecamatan Bantaeng dan Kecamatan Disapu, Kabupaten Bantaeng, di mana kita saksikan di lokasi saat ini terlihat beberapa warga masih terus melakukan pembersihan rumah sisa lumpur dan sampah, termasuk para pedagang saat ini kembali di Pasar Baru Bantaeng dan mereka terus melakukan pembersihan sisa-sisa lumpur setelah direndam banjir. Berdasarkan rilis yang ada dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPD Kabupaten Bantaeng, bencana banjir yang melanda wilayah Bantaeng beberapa hari yang lalu ditaksir kerugian mencapai 33 miliar, di mana kerugian tersebut terdiri dari kerusakan rumah warga sekitar 2.333 rumah senilai kerugian 25 miliar. Kerusakan pasar baru sekitar 4 miliar. Pertokoan sekitar Jalan Mangga dan Jalan Manggis juga diperkirakan menimbulkan kerugian sekitar 2 miliar. Sekedar diketahui, di mana sebelumnya Gubernur Sulawesi Selatan, Nurdin Abdullah, melakukan kunjungan dalam rangka melihat kondisi bencana banjir di Bantaeng, telah menyerahkan bantuan dana tanggap darurat dan rekonstruksi banjir sebesar 16 miliar kepada pemerintah Bantaeng, di mana bantuan dana tanggap darurat dan rekonstruksi banjir ini terdiri dari dana tanggap darurat terdiri dari dana tanggap darurat sebesar 1 miliar dan dana rekonstruksi 5 miliar terkait bencana banjir bandang yang merendam sejumlah kelurahan dan kecamatan Kabupaten Bantaeng. Selain itu, banjir juga berdampak pada rusaknya fasilitas rekonstruksi seperti server Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, mal pelayanan publik, kantor lurah dan pelantikan, gedung perpustakaan daerah, dan sebagainya. Jika dikatakan kerugian belum termasuk kerusakan jembatan sepanjang 10 meter yang terdapat di Kampung Kili yang kondisinya saat ini tidak bisa lagi digunakan. Tidak hanya itu, juga diketahui jalan terputus di akses lingkar selatan kurang lebih 40 meter, tepatnya di Kampung Kili, dan beberapa titik ruas jalan para jalan pandang-pandang rusak, tertimbun tanah dan tidak bisa digunakan, dan beberapa ruas jalan lainnya yang rusak. Baik, Mustari, untuk situasi perekonomian terkini di Kabupaten Bantaeng, mungkin Anda bisa menjelaskan bagaimana bangkitnya situasi pertokoan di pasar tradisional? Ya, untuk situasi saat ini, kondisi saat ini pasca banjir bandang Bantaeng, berdasarkan informasi yang dihimpun dari BPD Bantaeng bahwa untuk melancarkan perekonomian di beberapa lokasi, maka aparat personil Satbrimob Polda Sulsel bersama personil Kodim 1410 Bantaeng terus melakukan pembenahan di mana mereka dibantu warga untuk membersihkan jalan yang saat ini kondisi dipenuhi sisa-sisa lumpur pasca banjir bandang yang melanda beberapa kecamatan di Kabupaten Bantaeng. Kami tambahkan bahwa bencana banjir akibat curah hujan tinggi di dataran tinggi Bantaeng mengakibatkan juga akibatnya sungai Calendu dan Cekdam Balang Sikuyu meluap yang mengakibatkan ratusan rumah warga terendam banjir. Namun saat ini seluruh wilayah Kabupaten Bantaeng kondisinya saat ini sudah surut dan banjir. Baik, Mustari, terakhir, apakah di Bantaeng juga didirikan posko-posko layanan sosial untuk para korban bencana banjir ini? Ya, untuk saat ini pihak pemerintah Kabupaten Bantaeng terus mendirikan posko-posko di mana tempat-tempat lokasi yang berdampak banjir.
Tidak hanya itu, di sisi lain pihak Dinas Kesehatan Bantaeng juga menyiapkan pos layanan kesehatan untuk korban banjir, di mana pos layanan ini dibuka untuk korban banjir dan mengantisipasi adanya penyakit yang muncul. Hadirnya pos pelayanan kesehatan itu bertujuan untuk mendekatkan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan dalam tanggap darurat. Tari atas laporannya. Ya. Baik, untuk informasi berikutnya akan kami hadirkan dalam segmen Sulsel Membangun berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sebangsa dan setanah air, saat ini 209 negara di dunia termasuk negara kita Indonesia sedang menghadapi tantangan yang tidak pernah terbayangkan sebelumnya. Masa yang berat bagi kehidupan kita, bahkan pandemi corona ini telah membawa kesedihan bagi sebagian orang dan kesulitan bagi banyak orang. Dan kita semua mengalami perubahan besar dalam kehidupan kita sehari-hari. Dalam kesempatan ini, saya sampaikan penghargaan dan apresiasi yang tinggi dan terima kasih kepada semua dokter, semua perawat, dan seluruh tenaga medis yang telah berjuang di garis depan dan terus berjuang hingga kini. Dan mereka yang telah menjalankan peran penting tanpa pamrih, TNI, Polri, para relawan yang telah melaksanakan tugas di luar rumah untuk kita semua. Atas nama masyarakat dan negara, saya memberikan penghargaan setinggi-tingginya karena apa yang Bapak, Ibu, dan saudara-saudara lakukan merupakan pengorbanan yang luar biasa. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang telah tinggal di rumah. Karena dengan berada di rumah, kita semua telah berupaya memutus mata rantai penyebaran virus COVID-19 dan artinya telah menyelamatkan banyak keluarga dari virus ini. Mari kita terus bersama-sama menangani pandemi ini, bergotong royong, bersatu padu, karena hanya dengan cara kebersamaan ini kita akan dapat mengatasinya. Kita tidak sendiri, kita bersama dengan negara-negara lain yang juga mengalami hal yang sama, untuk bersama mengatasi pandemi ini, dan tetaplah bersabar, optimis, tetap disiplin berada di rumah, jaga jarak dalam berhubungan, berinteraksi dengan orang lain, hindari kerumunan, rajin cuci tangan, pakailah masker saat keluar rumah. Ketika kedisiplinan kuat itu kita lakukan, insya Allah kita akan kembali pada situasi dan kondisi normal dan dapat bertemu dengan saudara, bertemu dengan teman, bertemu dengan kerabat dan tetangga dalam situasi yang normal. Tapi untuk saat ini, marilah kita tetap berada di rumah saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kebiasaan mencuci tangan dicontohkan leluhur kita sejak dahulu. Mari kita terapkan agar diri dan orang-orang yang kita cintai terhindar dari COVID-19. Taati protokol kesehatan. Basuh kedua tangan dengan air mengalir, gosok kedua telapak tangan, gosok punggung tangan kanan dan kiri, gosok kedua selajari, saling kaitkan kedua tangan, lakukan gerakan memutar pada masing-masing jempol, gosok masing-masing ujung jari, bilas setelah minimal 20 detik, segera keringkan. Dengan semangat kebersamaan, kita bebaskan Makassar dari COVID-19.
Baik, Saudara, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Sulawesi Selatan hari ini. Dan informasi berikutnya terkait Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah menyatakan bahwa jebolnya tanggul yang mengakibatkan terjadinya banjir bandang di Kabupaten Bantaeng disebabkan karena dinding sayap kanan cek dam Balang Sikuyu diterjang batang pohon besar. Berikut penjelasan lengkap dari Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah. Ini cek dam kita bangun tahun 2009, ya. Kenapa cek dam ini penting? Setelah kita lakukan kajian, ada 9 sungai itu mengarah ke kota. Makanya kita halangin di sini, kita tahan di sini. Nah, konsep ini sangat bagus, Pak. Karena kita punya alternatif pembuangan ke Sungai Alu, ya, Lembang Cina. Jadi tidak ada alasan sebenarnya daerah-daerah khusus di Kecamatan Bantaeng itu banjir. Nah, tapi memang ini karena ada kayu besar, ini sebenarnya penyebabnya, Pak. Nah, harusnya airnya lari ke sana, tapi karena itu jebol, dia lebih cepat kencang ke sananya. Maka saya kira ke depan masyarakat Bantaeng tidak perlu khawatir, ya. Tinggal bagaimana cek dam ini setiap prodik dirawat, ya, dirawat. 10 tahun kita nggak pernah ada masalah, ya. Nggak ada masalah banjir, Pak. Cuman memang ini ada kayu tumbang menghantam dinding cek dam. Ya, Saudara, berdasarkan hasil pantauan dari Tim Kaji Cepat Balai Besar Wilayah Sungai Pompengan Jeneberang terhadap banjir di Kabupaten Bantaeng dan Kabupaten Jeneponto, disarankan cek dam Pacenongan perlu dievaluasi serta digambar ulang. Luapan air sungai yang mengakibatkan banjir di sejumlah tempat di Kabupaten Bantaeng tak terlepas dari meluapnya sungai yang merupakan saluran air. Tim Kaji Cepat Tim BBWS PJ telah terjadi kerusakan pada sayap kanan cek dam karena banyaknya jumlah air yang masuk dan berasal dari hujan dengan curah 165 mm selama 7 jam pada hari terjadinya banjir. Kepala BBW PJ Adenan Rashid telah meninjau lokasi bersama Tim Kaji Cepat dan merekomendasikan untuk melakukan evaluasi ulang tentang kapasitas cek dam. Menurut Adnan Rashid, cek dam yang dibangun tahun 2009 perlu mendapat kajian ulang sesuai keadaan alam sekitar saat ini dan tidak hanya perbaikan sementara. Sementara menyangkut bendung Karaloy Jeneponto, dari hasil pantauan tim dalam kondisi baik dan masyarakat tidak khawatir. Informasi bahwa ada kecenderungan bahaya di lokasi bendungan itu. Setelah kita cek, ternyata kondisinya aman-aman saja, normal-normal saja, aliran air pun normal saja, lancar melalui terowongan, kemudian konstruksi kita di bendungan juga tetap aktivitas seperti biasa. Nah, sehingga masyarakat tidak perlu khawatir saat itu. Nah, kemudian terkait dengan banjir yang ada di Jeneponto itu sendiri, nah, di Rumbia itu kalau kita lihat, kita cek dengan data hujan yang ada, itu sekitar 165 mm per hari. Nah, sehingga itu sudah masuk ke dalam klasifikasi hujan yang ekstrim. Dari hasil kajian tim cepat, derasnya air yang menyapu desa di Kecamatan Rumbia Jeneponto tak lepas dari kontribusi menurunnya kemampuan lahan di sekitar wilayah turun hujan yang dibuktikan dengan air bercampur lumpur mengalir deras di lokasi bencana. Komandan Satuan Brimob Polda Sulsel Kombes Pol Anis kerahkan 1 kompi personil dan mobil water treatment untuk membantu korban banjir di Kabupaten Bantaeng. Pasca bencana banjir yang merendam Kabupaten Bantaeng, berbagai unsur mulai mengerahkan diri untuk menyalurkan bantuan demi meringankan beban korban yang terdampak. Satuan Brimob Polda Sulsel dipimpin langsung dan Sat Brimob Polda Sulsel, Kombes Pol Anis turun langsung memantau kondisi korban dan membantu membersihkan sisa-sisa lumpur yang ada di rumah korban. Sebanyak 2.233 KK yang terdampak sangat membutuhkan uluran tangan dermawan.
Untuk itu, Dansat Brimob Polda Sulsel bersama tim langsung menurunkan mobil water treatment atau mobil yang bisa mengolah air kotor menjadi air bersih yang layak konsumsi. Water treatment ini bisa memproduksi 3 kubik air setiap jamnya. Dansat Brimob Polda Sulsel, Kombes Pol Anis mengatakan, selain mobil water treatment, 2 unit mobil dapur lapangan juga diturunkan untuk meringankan beban korban yang terdampak banjir. Mobil ini memproduksi ribuan paket makanan siap saji setiap harinya. Kendaraan yang kami bawa adalah kendaraan dapur lapangan, ada 2, kemudian kendaraan water treatment, ada 1, dan beberapa peralatan SAR untuk membantu masyarakat yang terdampak banjir di Bantaeng. Kami sudah melaksanakan bantuan selama di Bantaeng. Kami memasak pagi, siang, dan malam. Jumlah paket ataupun bungkus yang kami masak yaitu sekali masak 2.000 pagi, 2.000 siang, dan 2.000 malam. Anggota Satuan Brimob Polda Sulsel disiagakan di lokasi bencana hingga kondisi di Kabupaten Bantaeng dapat dinyatakan normal. Mustamin Mustari melaporkan. PT Pertamina Mor 7 Sulawesi memberikan bantuan sembako kepada korban banjir di Kabupaten Bantaeng. Banjir bandang yang terjadi di Kabupaten Bantaeng membuat ribuan kepala keluarga terdampak dari banjir tersebut. Akibatnya, korban kesulitan memperoleh air bersih dan bahan sembako. Menanggapi hal itu, PR Pertamina Mor 7 Sulawesi langsung menuju ke lokasi yang terdampak banjir di Kabupaten Bantaeng. Setelah meninjau lokasi yang terdampak, tim pun langsung menuju ke posko bantuan untuk menyerahkan 1 ton beras serta ratusan dos mie instan. Bantuan ini diserahkan langsung oleh Aditya Anggara selaku asisten CSR yang diterima oleh Kepala BPBD Bantaeng Irfan Fajar. Asisten 3 Bidang Administrasi Umum Kabupaten Bantaeng Asrudin mengucapkan rasa syukur kepada Pertamina yang telah membantu meringankan beban korban yang terdampak banjir. Ia berharap agar bantuan ini dapat menjadi contoh bagi yang lain. Ini tentu saja akan memberikan support bagi masyarakat kita, mengurangi bebannya, dan tentu sangat akan bermanfaat bagi mereka. Memang bencana banjir ini menjadi sangat terasa bagi masyarakat, apalagi saat ini kita juga masih dalam tahap menanggulangi pandemi COVID-19. Sebelumnya banjir melanda Kabupaten Bantaeng pada Jumat sore lalu dan membuat ribuan kepala keluarga terdampak banjir tersebut. Mustamin Mustari melaporkan. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan Harun Sulianto mengapresiasi kesiapan imigrasi Makassar untuk memulai pelayanan dokumen keimigrasian dalam konsep new normal yang mewajibkan protokol kesehatan. 3 kantor imigrasi yang ada di wilayah Sulawesi Selatan mulai Senin 15 Juni 2020 hari ini akan membuka layanan paspor bagi WNI dan layanan izin tinggal keimigrasian WNA. Layanan ini mulai berlaku sejak 24 Maret lalu dengan pembatasan karena pandemi COVID-19. Hal tersebut disampaikan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan, Harun Sulianto, didampingi Kepala Divisi Keimigrasian, Doni Karnida, saat membuka layanan paspor WNI dan layanan izin tinggal keimigrasian WNA di Kantor Imigrasi, Kanim Kelas 1 TPI Makassar. Harun Sulianto mengatakan, layanan hanya diberikan sebanyak 50% dari kuota normal dengan mengutamakan layanan antrian paspor online dan izin tinggal online. Tersedia alat pelindung diri bagi petugas, tirai pembatas transparan, kursi antrian yang berjarak aman, serta mengikuti anjuran kenormalan baru dengan menerapkan protokol kesehatan secara ketat dalam memberikan layanan paspor dan layanan izin tinggal keimigrasian bagi WNA. Untuk membuka layanan paspor bagi WNI dan izin tinggal bagi WNA. Di tengah COVID ini, kawan-kawan kita bekerja produktif untuk melayani itu. Saya sudah tekankan
utamakan protokol kesehatan, jaga jarak, cuci tangan, pakai masker, kurangi kontak langsung, jaga kondisi, cukup istirahat, dan seterusnya. Usai memimpin apel pagi perdana dalam tatanan normal baru pagi tadi di kantor imigrasi, Kandim Makassar, Kakanwil Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan, Harun Sulianto, menyerahkan penghargaan kepada 1 pegawai teladan. Ia menyematkan tanda pangkat kepada 6 pegawai yang naik pangkat. Penyerahan reward kepada pegawai teladan dan kenaikan pangkat sejumlah pegawai dilakukan secara simbolis dengan tetap menerapkan protokol COVID-19. Maria Isma, Hasdar, melaporkan. Kantor Imigrasi Makassar meningkatkan layanan kepada masyarakat dengan membangun ataupun menciptakan layanan-layanan inovasi baru berbasis online yang membuat masyarakat semakin nyaman dalam mengurus paspor di era new normal saat ini. Sebagai salah satu kantor imigrasi yang memperoleh predikat wilayah bebas dari korupsi (WBK) dan saat ini berjuang untuk memperoleh predikat wilayah birokrasi bersih dan melayani atau WBBM, perjuangan meraih predikat itu menurut Kepala Kantor Imigrasi 1 Makassar, Andi Palawaruka, pihaknya telah menambah layanan online untuk meminimalisir penyebaran COVID-19. Antara lain, pelayanan paspor pada masa normal baru, yaitu penggantian paspor yang telah habis masa berlakunya dan telah rusak, penggantian paspor hilang, dan penggantian karena perubahan data pemegang paspor. Sosialisasi masif via medsos dan call center layanan pengaduan juga ditingkatkan dengan petugas yang mumpuni, ramah, dan mampu memberi solusi. Adapun pemohon paspor baru dan penggantian paspor karena habis masa berlaku, wajib mendaftar melalui aplikasi pendaftaran antrian paspor online. Sedangkan untuk pemohon paspor hilang dan rusak, bisa datang langsung ke kantor Imigrasi Makassar, Parepare, dan Palopo. Ada 11 inovasi unggulan yang akan kita laksanakan di tahun 2020 ini. Di antaranya ada yang namanya Kaisar Pinisi, ya, kantor imigrasi Makassar melayani di hari libur, pengambilan penyelesaian paspor tidak perlu antri tapi langsung ke ruang pengambilan paspor, cukup scan barcode, kemudian langsung diketahui paspor yang bersangkutan ada di laci nomor sekian. Kepala Kantor Imigrasi 1 Makassar, Andi Palawaruka, menambahkan, bagi pemohon paspor yang akan datang ke kantor imigrasi, wajib menghindari kerumunan, mengurangi kontak fisik dengan pemohon lainnya, menggunakan masker, cuci tangan dengan air mengalir atau menggunakan hand sanitizer, serta screening suhu tubuh. Maria Isma, Asdar, melaporkan. Ya, saudara, beragam informasi lainnya akan kami hadirkan dalam segmen Lintas Daerah berikut ini. Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah melakukan kunjungan ke Kabupaten Bantaeng untuk melihat kondisi terakhir pasca diterjang banjir Jumat kemarin. Setelah gubernur melayat ke salah satu korban banjir dan mendatangi kantor Badan Penanggulangan Bencana Bantaeng, Nurdin Abdullah bersama rombongan juga menyempatkan mendatangi cekdam Balang Sikuyu yang jebol serta mengunjungi lokasi korban banjir di pemukiman dan pasar baru Bantaeng. Setelah mengunjungi beberapa lokasi yang terdampak banjir, Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah menyiapkan bantuan dana tanggap darurat banjir sebesar 1 miliar rupiah dan 15 miliar rupiah untuk rekonstruksi. Hal ini dilakukan mengingat Kabupaten Bantaeng merupakan wilayah yang rawan banjir karena berada pada wilayah pegunungan dataran rendah dan juga laut. Bantaeng ini memang daerah yang sangat rawan terhadap bencana banjir karena posisinya gunung, kota, laut. Ya, kami juga dari provinsi telah menyiapkan 1 miliar untuk tanggap darurat, itu langsung bisa digunakan. Ya, yang kedua, insya Allah rekonstruksi nanti kita juga akan siapin. Ya, tentu yang paling penting sekarang adalah tanggap darurat. Ya, tanggap darurat harus kita siapkan.
Mantan Bupati Bantaeng 2 periode ini juga mengungkapkan selama 10 tahun menjadi Bupati Bantaeng, jika memasuki musim penghujan, warga Bantaeng sudah gelisah dan mengantisipasi terjadinya banjir, seperti bencana saat ini yang telah merendam ratusan rumah warga dan merusak sejumlah fasilitas umum akibat terjangan banjir. Mustari Pardi, TVRI Sulsel melaporkan. Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah menyempatkan diri melayat dan ikut melakukan salat jenazah untuk korban banjir bandang di Kabupaten Bantaeng. Suasana duka yang dialami keluarga korban bencana banjir, Hairul, 12 tahun yang meninggal setelah terseret arus banjir di Bantaeng, turut dirasakan Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah yang menyempatkan diri ikut mensalatkan jenazah sekaligus memberi semangat kepada keluarga. Hairul merupakan korban banjir akibat meluapnya Sungai Calendu, Kelurahan Bonto Atun, Kecamatan Bisapu yang tidak mampu menampung debit air dari tingginya curah hujan yang melanda wilayah Bantaeng sejak Jumat lalu. Saifuddin, kakak kandung korban, menjelaskan adiknya tewas terseret banjir saat menuju ke tempatnya berjualan di pasar untuk mengamankan barang bersama saudaranya yang lain sekitar pukul 19.00 waktu Indonesia Tengah. Korban diketahui sempat bermain luncuran di atas trotoar yang tidak jauh dari tempat kakaknya. Namun trotoar tersebut berlubang dan terbuka sehingga sang kakak langsung kehilangan jejak di bawah arus. Korban baru ditemukan sekitar pukul 00.30 dini hari setelah dilakukan pencarian oleh warga setempat dan tim SAR Bantaeng. Dari Kabupaten Bantaeng, Mustari Pardi, TVRI Sulsel melaporkan. Hingga saat ini pengamanan COVID-19 perbatasan Toraja Utara Sulawesi Selatan terus diberlakukan di perbatasan antara dua wilayah Tanah Toraja dan Toraja Utara. Tim Gabungan Pengamanan Pencegahan COVID-19 yang terdiri dari TNI, Polisi, Satpol PP, dan tenaga medis terus bersiaga di perbatasan jalur masuk Toraja Utara. Tim ini terus bersiaga selama 24 jam dengan menyiapkan wadah cuci tangan, pemeriksaan suhu tubuh, dan penyemprotan cairan disinfektan pada kendaraan yang melintas. Pengamanan juga dilakukan dengan pemeriksaan kelengkapan identitas berupa KTP, dan bagi masyarakat yang bukan berdomisili Toraja Utara akan dimintai surat keterangan sehat dari pihak medis agar dapat diperbolehkan masuk. Adapun masyarakat yang tidak memiliki surat kesehatan tersebut maka tidak diizinkan untuk melanjutkan perjalanan. Hal ini dilakukan semata hanya untuk mengantisipasi penyebaran COVID-19 di Toraja Utara. Dari Kabupaten Toraja Utara, Andi Malarangen, TVRI Sulsel melaporkan. Pasar Sentral Makale terletak di pusat kota Kabupaten Tanah Toraja yang menghubungkan 19 kecamatan yang dijadikan masyarakat sebagai pusat perbelanjaan. Namun dengan adanya pandemi COVID-19 menyebabkan Pasar Sentral Makale sempat ditutup selama beberapa bulan. Penutupan Pasar Makale beberapa bulan akibat pandemi COVID-19 kini kembali dibuka pemerintah daerah yang sudah memberikan izin untuk beroperasi kembali. Saat diterapkan new normal untuk beroperasi di Pasar Sentral Makale, namun pemerintah daerah memberi batasan waktu dari pukul 7 pagi sampai pukul 11 siang. Salah satu pedagang, Rudianto, mengatakan pemberian batasan yang diberikan pemerintah sangat singkat sehingga para pembeli menurun dan mengakibatkan penghasilan para pedagang tidak mencukupi baik perputaran usahanya ataupun kebutuhan keseharian para pedagang. Pemerintah daerah melalui Dinas Kesehatan juga melakukan rapid test dan dari hasil semua pedagang dinyatakan negatif. Kita datang jam 8, buka barang 1 jam sampai jam 9. 2 jam kita duduk, belum tentu ada pembeli. Nah, hasil dari rapid test itu rata-rata pedagang yang mewakili itu negatif. Kami hanya memohon bahwa jam waktu untuk perdagangan di sini perpanjang, taruhlah sampai jam 3 atau jam 4. Nah, kami bisa komitmen itu bahwa jam 4 sudah tertutup semua. Para pedagang pasar berharap kepada pemerintah agar kiranya tidak ada batasan waktu beroperasi di Pasar Sentral Makale. Layu Tangke, kontributor TVRI Tanah Toraja, melaporkan. Sebagai upaya mencegah penularan COVID-19 lingkup ASN, gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 daerah Kabupaten Pindrang menggelar rapid test untuk ASN.
Sebagai upaya memaksimalkan langkah pencegahan penularan COVID-19 seiring penerapan tatanan kehidupan baru di wilayah Kabupaten Pindrang, gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 daerah Kabupaten Pindrang melakukan rapid test lingkup ASN di sejumlah instansi. Juru bicara gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 Pindrang, Dr. Gigi Dia Puspita Dewi mengatakan, kegiatan tracing dengan melakukan rapid test kepada ASN di sejumlah struktur lembaga pemerintah di wilayah Kabupaten Pindrang untuk memastikan kondisi kesehatan ASN agar bebas dari penularan COVID-19. Jika ditemukan ASN reaktif, dapat secepatnya dirujuk untuk menjalani perawatan serta diikutkan program wisata COVID-19 dengan menjalani isolasi di salah satu hotel di Makassar, Sulawesi Selatan. Gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 Kabupaten Pindrang juga akan mengevaluasi penanganan COVID-19 selama ini dengan berfokus pada pelaksanaan rapid test. Dalam mencegah penularan COVID-19, seluruh lapisan masyarakat harus ikut terlibat di dalamnya agar langkah pencegahan lebih maksimal. Hari ini kita tracing di Kementerian Agama yang dilaksanakan 20 yang kita rapid. COVID tidak bisa diberantas sendiri oleh pemerintah ataupun tim gugus tugas, tetapi harus kerjasama semua. Masyarakat pun harus berperan serta di sini. Kalau kita saja yang bergerak, tapi masyarakat tidak mengindahkan aturan atau himbauan, pasti juga tidak akan zero-zero. Tim gugus tugas COVID-19 Pindrang terus melakukan penerapan new normal di pasar tradisional untuk menghindari penularan COVID-19 dari klaster transmisi lokal. Asnadi Kala, TVRI Sulsel melaporkan. Sebanyak 32 orang TKI warga Kabupaten Pindrang yang menjalani karantina di gedung isolasi mandiri dipulangkan ke rumah masing-masing setelah hasil rapid test non-reaktif. Setelah menjalani rapid test dari tim medis gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 Kabupaten Pindrang dengan hasil negatif, sebanyak 32 orang TKI warga Kabupaten Pindrang yang sebelumnya menjalani karantina dipulangkan ke rumahnya masing-masing. Juru bicara gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 Pindrang, Dr. Gigi Dia Puspita Dewi mengatakan, seluruh TKI yang menjalani karantina di ruang khusus karantina tim gugus tugas COVID-19 dinyatakan non-reaktif atau negatif COVID-19. Dari hasil tersebut, 32 TKI dari Malaysia dipulangkan ke rumahnya masing-masing, tetapi ke-32 TKI masih harus menjalani masa karantina mandiri di rumah-rumahnya masing-masing, yang diawasi langsung tim medis dari puskesmas terdekat, di mana dalam tahapan karantina mandiri menerapkan protokol kesehatan penanganan COVID-19. Para deportan dari Malaysia, karena sudah 3 hari ada di gedung isolasi mandiri, dan semua dari 32 yang di rapid test hasilnya non-reaktif. Jadi sesuai dengan kesepakatan dan persetujuan dari Ketua Gugus Tugas, mereka akan dipulangkan besok pagi dengan dijemput oleh camat dan juga puskesmas yang memwilayahi. Karena setelah ini mereka harus tetap isolasi mandiri selama 7 hari di rumah keluarga atau rumah masing-masing dengan diawasi dari pihak puskesmas dan kecamatan. Sementara gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 daerah Kabupaten Pindrang terus melakukan rapid test kepada para keluarga pasien COVID-19 yang berada di wilayah Kabupaten Pindrang. Dan jika didapatkan reaktif dalam hasil rapid test, maka langsung diambil swab-nya untuk segera dikirim ke Balai Besar Laboratorium Kesehatan Makassar, Sulawesi Selatan. Asnadi Kala, TVRI Sulsel melaporkan. Ya saudara, informasi mengenai kejayaan sepeda tua akan kami hadirkan dalam segmen Rona-Rona berikut ini. Berbicara tentang sepeda, ada satu komunitas yang membangkitkan ingatan kita akan kejayaan dari sepeda tua di masa silam. Namanya adalah Kostum, yang merupakan singkatan dari Komunitas Sepeda Tua Makassar. Komunitas ini dibentuk oleh orang-orang yang kecintaannya pada sepeda tua tak lekang oleh waktu. Pemandangan goes para pecinta sepeda tua di Makassar bisa kita lihat di hari Sabtu ataupun Minggu. Mereka beriringan menyusuri jalan-jalan utama di kota Makassar untuk keliling kota. Pesertanya juga beragam, mulai anak-anak hingga lansia. Dan yang paling menarik adalah sepeda tua dari berbagai tahun pembuatan ikut menyapa warga di kota Daeng ini.
Kenapa koleksi-koleksi sepeda kami yang ada di kostum itu? Salah satunya yang tertua adalah dari Gaselle, dan ini memang merupakan sepeda andalan dari sepeda-sepeda ontel yang ada. Bisa kita lihat di sini. Gaselle ini, kalau yang ini tahun 36 dengan ciri khas adalah kijang loncatnya. Iya Gaselle. Nah, kemudian lampunya lampu Bosch, merek Bosch. Ini semua masih ori. Nah, jadi kami mengoleksi sepeda-sepeda tua. Kami mengupayakan bahwasanya semua yang ada adalah masih bawaannya atau orisinil. Tetapi itu sudah sangat sulit untuk didapatkan, sehingga untuk merangkai menjadi suatu sepeda yang ori itu membutuhkan waktu yang beberapa lama, karena kami harus mengumpulkan atau hunting ke beberapa daerah untuk mendapatkan yang asli. Sepeda-sepeda tua atau sepeda ontel seolah memamerkan kejayaan transportasi di masa lalu. Ornamen dan onderdil yang menjadi variasi sepeda menjadi ciri khas usianya. Di tangan anggota kostum, sepeda tua masih terlihat sangat terawat. Padahal banyak sepeda yang sudah berusia 50 tahun lebih. Mars sepeda tua Makassar kira-kira 11 tahun yang lalu bersamaan. Sebelumnya itu memang tercipta ini komunitas sepeda tua Makassar. Jadi setelah saya masuk organisasi kostum itu, saya coba-coba mau menciptakan lagu marsnya kostum supaya bersemangat kita naik sepeda. Kita sambil menyanyi, sambil dengan baik-baiknya di dalam itu menggugah untuk bersepeda, menggugah untuk berolahraga supaya kita tetap sehat. Di sepanjang jalan Pantai Losari menjadi tempat favorit para pencinta sepeda tua berkumpul. Sesekali mereka diskusi mengenai perawatan sepeda. Sesekali juga ada celoteh tentang pencarian onderdil sepeda tua di Pasar Loa. Di masa COVID-19 ini mereka juga saling bertukar informasi mengenai protokol kesehatan. Dan tak kalah pentingnya, ketika berkumpul, mereka juga menggalang bantuan di saat ada anggota kostum tertimpa musibah. Seperti yang dialami salah satu anggota kostum yang terkena kebakaran di Kampung Macini. Melaksanakan goes dengan rute 300 km, rute terpanjang dalam sejarah goes sepeda tua di Indonesia. Kampung Macini Parang yang kebakaran beberapa waktu lalu menyisakan bekas-bekas kebakaran dan bangunan rumah yang belum dibangun kembali. Ada 21 jiwa yang terdampak. Saat ini mereka mengungsi di tempat saudara ataupun tetangga. Sekarang kondisinya alhamdulillah sudah tahap untuk sudah banyak yang diperbaiki. Jadi ini sudah hari ke-12 ya. Terus kondisi korban mungkin ada yang sakit nggak sampai sekarang? Kalau korban kemarin ada yang kena luka bakar, cuman luka bakar 20%. Kebetulan daerah sini juga ada anggota komunitas dan inilah bentuk solidaritas kami dari komunitas sepeda tua Makassar. Sepeda-sepeda tua menyusuri kota. Meski usia sepeda sudah tua, namun semangat membangun jasmani dan rohani para penggemarnya tetap menyala. Bersepeda dengan sepeda tua bukan saja menyehatkan, namun menyatukan kebersamaan. Kostum pengayuh sepeda, pasukan ontel sepeda tua, rela berkorban, tak kenal lelah, dengan semboyan sirih dapat jadi dada. Marilah semua kita budayakan mengayuh sepeda, suci pikiran, sehat jasmani,
Jayalah kostum Makassar. Sebuah destinasi wisata air yang alami dikenal dengan Telaga Biru merupakan objek wisata yang baru-baru ini viral di media sosial. Nah, ternyata destinasi wisata air ini terletak di Kabupaten Pangkep. Keindahan Telaga Biru Paleo yang membiru membuat para wisatawan, khususnya wisatawan lokal Pangkep, penasaran untuk merasakan suasana keindahan air di telaga. Untuk sampai ke lokasi ini, pengunjung yang menggunakan kendaraan harus menitipkan kendaraannya di Desa Baring, Kecamatan Sigeri, Kabupaten Pangkep. Kemudian setelah menitipkan kendaraan di rumah warga, pengunjung harus berjalan kaki sejauh sekitar 1 kilo dengan melewati jalan setapak yang sedikit mendaki. Telaga Biru Paleo ini cocok untuk Anda yang membutuhkan keheningan di tengah aktivitas yang begitu padat. Di Telaga Biru Paleo ini, kamu dapat menikmati suasana alam yang masih sangat alami. Lokasi Telaga Biru Paleo ini terletak di Desa Baring, Kecamatan Segeri, Pangkep, Sulawesi Selatan. Bagi pencinta wisata alam air yang membutuhkan keheningan, objek wisata alam ini bisa jadi pilihan. Pasalnya, telaga ini tenang sekali, suasana di sekitarnya juga sangat alami. Menarik menurut saya, karena sumber air di atas gunung, ya. Tapi jalurnya juga agak ekstrim karena tidak bisa dilewati kendaraan bermotor. Tapi disitulah seninya kan, ketika sampai di tempat ya kita seperti mendapatkan sumber air, sangat senang, sangat baguslah tempatnya untuk menghilangkan penat di kota. Telaga Biru Paleo yang berada di Desa Baring, Kecamatan Segeri, Kabupaten Pangkep ini memiliki keunikan. Karena meski musim kemarau, air telaga tidak kering. Airnya dapat berubah warna mengikuti cuaca. Jika sedang tidak hujan, airnya berwarna hijau. Sementara itu, jika hujan, air di kawasan ini akan berubah menjadi biru. Penasaran? Silakan mengunjungi dan pastikan sendiri keindahannya. Dari Kabupaten Pangkep, Herman Kampuna, TVRI Sulsel, melaporkan. Jika tertarik memahami dinamika keseharian penduduk lokal, pasar adalah tempat yang tepat untuk dieksplorasi. Nah, tempat pelelangan ikan pautere sejatinya seperti namanya adalah media bertemu pedagang dan pembeli ikan, dan sepenggal wajah Kota Makassar di tempat pelelangan ikan pautere akan hadir setelah berikut ini. Saat traveling ke Makassar, sempatkan untuk melihat potret keseharian warga di tempat pelelangan ikan pautere. Inilah wajah lain Kota Makassar yang perlu untuk dilihat. Tempat pelelangan ikan pautere adalah satu dari 2 TPI utama di Kota Makassar. Lokasinya di utara Makassar, mudah dijangkau dengan menyusur bibir pantai Losari. Tepatnya di Jalan Sabutung Baru, ujung tanah. Pagi masih teramat muda. Namun bongkar muatan hasil tangkapan berlangsung sejak matahari masih malu menunjukkan diri. Jenis ikan yang jadi favorit pembeli seperti baronang, kerapu, kakap merah terlihat dominan. Sesama jenis ikan yang berukuran lebih kecil seperti kembung, layang, dan mairo. Pemandangan pagi diisi kapal-kapal kayu yang bersandar ke dermaga. Lalu lalang nelayan memindahkan muatan ikan dari kapalnya dari peti pendingin atau keranjang bambu ke lapak penjualan. Suasana hiruk-pikuk pasar tidak tergambar lugas. Kebanyakan bergerak tanpa tergesa, memberi kami ruang yang cukup leluasa menjelajahi sudut TPI yang tidak luas. Aneka jenis ikan, nelayan dan pedagang bermantel, sepatu boot plastik, bendera kecil dan peti-peti wadah ikan. Caleg lokal yang sesekali ditimpali candaan. Lebih jauh, pemandangan semacam ini mewakili potret nyata di depan mata tentang perjuangan hidup yang tidak mudah, terutama bagi para nelayan dan pedagang dalam situasi demikian. Kita belajar berempati, bersyukur dan menghargai apa yang dihasilkan dari kerja keras nelayan kita. Begitu pulang sepatu dan kaki basah, lengket dan beraroma tajam. Tapi terbayarkan dengan pengalaman dan pelajaran dari perjalanan yang tidak biasa. Bukankah hakikat perjalanan sesungguhnya adalah menemukan pelajaran dari setiap tapak langkah? Hartono melaporkan.
Ya saudara, informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita pada petang hari ini. Akhir kata saya Archie Puda dan segenap kru yang bertugas undur diri dari hadapan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.